Truk molen tersangkut di kolong jembatan. Presiden Prabowo groundbreaking LNG Abadi Masela secara daring. Ditjen Pendis soroti ledakan bom rakitan di Mantigapada. Gerindra sambut baik kantin sekolah dilibatkan program MBG. Pasien rumah sakit kanker dievakuasi usai ledakan di Iran. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Ari. Selamat pagi Pesti. Apa kabar pagi hari ini? Baik tentunya. Harus baik ya, karena kita baru akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi dan juga berita hiburan lainnya. Termasuk informasi seputar peristiwa dari dalam dan luar negeri. Bersama saya Arif Rifai. Dan saya Pesti Rahmadi. Inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Truk molen pengaduk semen tersangkut di kolong jembatan kereta di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur pada Kamis dini hari. Dan pengemudi yang tidak mengetahui adanya marka batas ketinggian kendaraan nekat melintas dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya truk tersangkut. Truk pengaduk semen ini terhenti perjalanannya usai tersangkut di kolong jembatan kereta api di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur pada Kamis dini hari. Melaju dengan kecepatan tinggi, pengemudi diduga bermain ponsel saat mengemudi dan tidak mengetahui adanya marka batas ketinggian kendaraan. Mengetahui truk molen yang dikendarainya tersangkut, dengan kondisi bagian depan truk terangkat dan semakin sulit untuk dikeluarkan, pengemudi terpaksa menggemboskan ban bagian belakang. Menurut warga, mobil truk molen yang melaju kencang dari arah Kampung Melayu menuju Salemba tersebut sudah diteriaki warga saat hendak melintasi kolong jembatan Gunung Antang tersebut. Di mobil molen nyangkut di terowongan dari sana, mobil molen kenceng banget, udah pada diteriakin, tapi tetap kenceng. Pengakuan supirnya lagi apa itu? Supirnya lagi mainan HP. 1 jam kemudian setelah seluruh bagian belakang kempes, mobil truk molen dapat kembali melanjutkan perjalanannya. Dari Jakarta Timur, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, ilalang di pinggir Jalan Tol Jakarta Cikampek, tepatnya di dekat gerbang tol Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat terbakar. Akibat kebakaran, 3 truk ekspedisi yang terparkir hangus terbakar, serta asap pekat sempat mengganggu jarak pandang pengendara yang melintas di tol Jakarta Cikampek. Kebakaran ilalang terjadi di pinggir tol Jakarta Cikampek, tepatnya berdekatan dengan gerbang tol Bekasi Barat, Kota Bekasi pada Rabu sore hingga malam. Dari video amatir pengendara yang melintas terlihat kobaran api besar disertai asap pekat yang membumbung tinggi. Kencangnya angin sempat membuat asap masuk ke jalur tol Jakarta Cikampek. Selain membakar ilalang di pinggir tol, kobaran api juga sempat merambat ke pangkalan truk ekspedisi. Petugas Disdamkarmat Kota Bekasi yang datang ke lokasi langsung berjibaku memadamkan api dari ruas tol maupun dari dalam areal pangkalan truk agar api tidak menjalar lebih luas. Api diduga berawal dari terbakarnya sampah kering akibat hawa panas cuaca. Untuk yang terbakar yaitu area berdampingan dengan pinggir tol Bekasi Barat, yaitu ilalang dan pepohonan-pepohonan kering berdampingan dengan pool kendaraan-kendaraan besar ekspedisi. Bang, selain alang-alang tadi sempat ada truk yang kebakar nggak sih Bang? Atau merambat gitu Bang? Untuk yang terbakar yaitu sempat merambat ke kurang lebih 2-3 unit truk atau kendaraan besar Fuso yang dimiliki oleh pool ekspedisi tersebut. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 2 jam dengan mengerahkan 5 unit mobil pemadam kebakaran dari Disdamkarmat Kota Bekasi. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, kerugian akibat kebakaran masih dalam pendataan. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kantor SAR Surabaya terus mengidentifikasi pencarian KMN
Entok yang juga dilaporkan hilang saat mencari ikan di perairan Lamongan. Dan pemirsa, area pencarian kini diperluas berdasarkan informasi dari pihak keluarga. Untuk memperluas pencarian, kantor SAR Surabaya mengerahkan kapal negara SAR 249 Permadi menuju lokasi baru yang diduga menjadi jalur pelayaran sekaligus area penangkapan ikan KMN Entok. Operasi SAR melibatkan personel Basarnas, PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ditpol Airut Polda Jawa Timur, ABK KP Manyar, 2 personel unit siaga SAR Lamongan, serta perwakilan keluarga korban. Kepala Kantor SAR Surabaya menjelaskan keterlibatan keluarga yang memahami lokasi penangkapan ikan KMN Entok diharapkan dapat mempermudah penentuan titik pencarian. Sebelumnya, Kantor SAR Surabaya juga telah menyebarkan informasi kehilangan kapal kepada berbagai instansi maritim, pos pengawasan, dan jaringan pelayaran termasuk paguyuban nelayan di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa agar membantu memberikan informasi apabila menemukan tanda-tanda keberadaan kapal. Hingga Selasa siang, tim SAR gabungan masih belum menemukan KMN Entok. Tidak ditemukan badan kapal, puing-puing maupun petunjuk lain yang mengarah pada keberadaan kapal dan pencarian akan terus dilanjutkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, tim SAR gabungan juga berhasil mengevakuasi seorang anak buah kapal atau ABK tanker MT Alejandro yang juga mengalami kondisi darurat medis di alur pelayaran Pangkalan, Bangka Belitung. Dan seorang ABK dilaporkan mengalami nyeri dada disertai sesak napas saat kapal menunggu masuk ke pelabuhan. Evakuasi dilakukan setelah kantor SAR Pangkal Pinang menerima laporan dari agen kapal mengenai seorang ABK yang mengalami nyeri dada disertai sesak napas saat kapal menunggu masuk ke pelabuhan Pangkal Balam, Bangka Belitung. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim rescue kantor SAR Pangkal Pinang segera berkoordinasi dengan Ditpol Airut Polda Kepulauan Bangka Belitung, Balai Karantina Kesehatan, dan KSOP Pangkal Balam untuk melaksanakan evakuasi. Tim SAR gabungan kemudian menuju lokasi kapal menggunakan kapal patroli Ditpol Airut. Meski kondisi cuaca berawan dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan sekitar 13 knot serta tinggi gelombang mencapai 0,7 meter, tim SAR gabungan berhasil merapat di lambung MT Alejandro. Selanjutnya, tim medis melakukan pemeriksaan awal terhadap korban sebelum proses evakuasi dilaksanakan. Korban berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dan dibawa menuju dermaga Polairut. Selanjutnya, korban dilarikan ke Rumah Sakit Bakti Timah Pangkal Pinang menggunakan ambulans untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Pandeglang berhasil membongkar sindikat peredaran uang palsu di Kabupaten Pandeglang, Banten. Dalam pengungkapan kasus ini, pemirsa, pihak kepolisian menangkap 1 orang tersangka serta menyita barang bukti uang palsu dalam mata uang rupiah dengan nilai total mencapai 45 juta rupiah lebih. Pengungkapan kasus kejahatan ekonomi ini berawal dari adanya hasil penyelidikan intensif yang dilakukan oleh tim Satreskrim Polres Pandeglang. Polisi kemudian bergerak cepat dan berhasil menangkap 1 orang tersangka berinisial HA, DE di wilayah Kecamatan Pandeglang. Dari hasil penangkapan tersebut, petugas menyita barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak 457 lembar atau setara dengan Rp45.700.000. Terduga pelaku HADE diketahui merupakan seorang residivis atau mantan narapidana dalam kasus yang sama. Satreskrim Polres Pandeglang telah mengamankan salah satu terduga pelaku pengedar uang palsu yang mana berinisial HD, usia kurang lebih 46 tahun. Kita amankan di Terminal Kadupaten. Awalnya kami mendapat informasi bahwa akan adanya transaksi berkaitan pengedaran uang palsu. Setelah kita dalami, ditemukan orang tersebut membawa uang kurang lebih sebesar Rp45.700.000. Dalam bentuk pecahan apa itu, Bang? Berapa? Saat kita temukan, uang tersebut berada di dalam tas dan di dalam plastik hitam dengan nominal Rp45.700.000 dengan pecahan Rp100.000.
Setelah kita amankan yang bersangkutan, kemudian kita bawa ke Satreskrim Polres Pandeglang untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah itu pun kita melakukan koordinasi dengan pihak bank umum terdekat, kemudian dilakukan pengecekan oleh pihak bank secara 3D, diraba, dilihat dan terawang, dan juga dilakukan dengan menggunakan mesin otomatis serta ultraviolet. Dinyatakan bahwa uang tersebut diragukan keaslian. Dari hasil pemeriksaan sementara ini, dia di Pandeglang baru kali ini, tapi memang sebelumnya yang bersangkutan memang residivis juga dengan pidana yang sama. Atas perbuatannya, tersangka HADE kini kembali dijerat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Pelaku kini terancam hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian nekat kembali terjadi di wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten. Kali ini, seorang pelaku dengan berani menggondol telepon genggam di lingkungan Markas Komando Satuan Polisi Pabong Praja, Pandeglang. Inilah rekaman kamera pengawas CCTV yang memperlihatkan detik-detik seorang pria memasuki area Makopol PP Pandeglang. Dengan memanfaatkan situasi di kala anggota jaga sedang beristirahat, pelaku terlihat berjalan mengendap-endap di sela-sela anggota Pol PP yang sedang tertidur pulas. Hanya dalam hitungan detik, pelaku berhasil menggasak satu unit handphone milik salah seorang petugas yang tergeletak, sebelum akhirnya kabur meninggalkan lokasi. Aksi pencurian tersebut baru diketahui pada pagi harinya setelah korban menyadari barang berharga miliknya telah raib dari tempat semula. Korban yang merasa curiga langsung memeriksa rekaman kamera pengawas yang terpasang di dinding ruangan. Masing-masing memiliki, gitu. Ada 3 handphone yang ada, cuma yang diambil yang 1. Nah, jadi yang tergeletak di meja itu yang diambil. Yang 2 itu nggak diapa-apain sama dia. Bahkan kendaraan roda 2 pun standby di depan itu nggak ada masalah kan, gitu. Nggak diambil. Peristiwa pencurian di dalam markas aparat ini kini sudah resmi dilaporkan kepada pihak kepolisian. Rekaman kamera pengawas CCTV tersebut kini menjadi barang bukti penting bagi petugas kepolisian untuk mengidentifikasi identitas pelaku guna pengungkapan kasus lebih lanjut. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, rela berkorban untuk sang kekasih yang juga mendekam di balik tingginya tembok penjara. Seorang wanita muda ini nekat menyelundupkan narkoba saat berkunjung ke rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Dan pemirsa, untuk mengelabuhi petugas, pelaku menyembunyikan 15 butir pil ekstasi di dalam gumpalan tisu seolah bekas pakai. Dalam rekaman kamera CCTV, wanita muda ini terlihat berjalan penuh percaya diri dengan langkah kaki tegas saat mendatangi rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat siang tadi. Beberapa pintu pemeriksaan barang bawaan bagi pengunjung telah dilewati dan tinggal melalui pemeriksaan badan atau body checking. Di ruang ini, wanita dengan rambut kuncir itu tak berhasil lolos karena kecurigaan petugas dengan gerak-gerik pelaku yang terus menggenggam gumpalan tisu. Setelah diperiksa, rupanya gumpalan tisu seolah bekas pakai itu berisi 3 plastik klip diduga berisi narkoba jenis pil ekstasi. Dari hasil interogasi sementara, wanita berinisial GG mencoba menyelundupkan 15 butir pil ekstasi untuk UK, sang kekasih yang mendekam di rutan Salemba karena kasus narkoba. Rasa cinta yang teramat dalam membuat GG rela berkorban menyelundupkan barang haram untuk pujaan hatinya. Pihak rutan Salemba menduga pola pemesanan narkoba dilakukan narapidana saat pelaku berkunjung di waktu sebelumnya, karena di dalam rutan dipastikan tidak ada lagi telepon genggam ilegal untuk berkomunikasi. Berinisial GG mendaftarkan diri pada layanan kunjungan tatap muka yang bersangkutan bermaksud untuk mengunjungi salah satu warga binaan kami yang berinisial UK. Petugas kami mencurigai gerak-gerik saudari GG yang terlihat terus menggenggam erat selembar tisu di tangannya. Berbekal kewaspadaan tinggi, petugas kami dengan tegas meminta pengunjung tersebut meletakkan tisu di atas meja untuk dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Setelah tisu tersebut diperiksa dan dibuka lipatannya, petugas kami menemukan 3 bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 15 butir pil berwarna hijau yang kami duga merupakan barang terlarang jenis narkotika.
Kini pasangan sejoli yang sempat terpisah oleh tingginya tembok penjara dapat bersama untuk sementara waktu karena keduanya akan diserahkan ke Polsek Cempaka Putih untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, setelah diperiksa secara intensif, Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan peneror bom di SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan sebagai tersangka. Dan dari hasil pemeriksaan, tersangka yang merupakan orang tua murid menebar teror lantaran tersinggung dengan pihak sekolah yang memintanya untuk tidak membayar biaya seragam. Peneror bom yang juga mengancam akan meledakkan SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS hari Senin lalu ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah pria berinisial MY diperiksa secara intensif oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, MY yang merupakan orang tua murid ditangkap petugas di rumahnya di Gang Kidan Srengseng Sawah Jagakarsa beberapa jam setelah mengirim pesan teror bom ke pihak sekolah. Dari hasil pemeriksaan, perbuatan ini dilatar belakangi ketersinggungan tersangka kepada pihak sekolah. Pria berusia 34 tahun ini tidak terima ketika pihak sekolah memintanya untuk tidak membayar seragam sekolah, mengingat kondisi perekonomiannya yang kurang mampu. Kepada penyidik, tersangka mengaku bersalah dan tak menyadari jika perbuatannya membuat pihak sekolah panik, hingga tim Gegana Brimob serta Densus 88 anti teror harus turun ke lokasi. Dari kejadian ini, dari keterangan tersangka itu merasa kesal pada salah satu pihak sekolah sehingga melampiaskan perbuatan ini. Dan pemeriksaan kembali, sebenarnya tersangka tidak menyadari bahwa apa perbuatannya akan menjadi seheboh ini. Dan kemudian dari pemeriksaan juga si tersangka itu merasa menyesal atas kejadian yang telah dilakukan. Sementara menurut keterangan RT setempat, MY yang tak memiliki pekerjaan tetap sering meneror warga dengan ancaman bom hingga aparat kepolisian sempat turun tangan. Bukan hanya warga biasa, ketua RT di lingkungan tempat tinggalnya pun tak luput diteror. Saat mengirim pesan teror ke sekolah hari Senin lalu, terduga pelaku sempat mengantar anaknya di hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah. Ternyata teror itu kan sempat ke saya, ke warga saya gitu. Teror nama saya sempat jelek di lingkungan karena di teror yang aneh-aneh lah. Misalnya saya melecehkan wanita, ibu-ibu gitu. Ternyata saya enggak. Dan terornya juga bom, Pak, apa bukan? Kalau teror bom itu berapa tahun yang lalu di salah satu rumah warga saya sempat ada teror bom juga. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Ia akan dijerat pasal 600 dan 601 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana minimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ledakan hebat terjadi di gudang pusat munisi 2 Pusat Peralatan Angkatan Darat Puspalad, Madiun, Jawa Timur pada Kamis 16 Juli 2026. Akibat kejadian tersebut, 7 prajurit TNI mengalami luka-luka karena terkena percikan ledakan serta reruntuhan bangunan. Kadis Penat Brigjen TNI Doni Pramono memberikan keterangan resmi terkait ledakan gudang amunisi di Madiun. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigjen TNI Doni Pramono. Saya Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat. Pada kesempatan sore hari ini yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan media yang sudah hadir di kantor Dispenat. Pada sore hari ini saya akan menjelaskan tentang kejadian yang mungkin yang rekan-rekan tanyakan, yang dari media, baik juga dari media massa, kemudian media elektronik, dan masyarakat juga, yaitu terkait insiden kecelakaan kerja yang ada di gudang pusat munisi 2 Puspalad di Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Jadi rekan-rekan media sekalian, yang pertama-tama
Tentara Nasional Angkatan Darat berduka cita yang mendalam atas insiden kecelakaan kerja yang terjadi di Gupusmu 2, Puspalat, Saradan, Kabupaten Madiun pada Kamis pagi tadi. Kami turut berbelasungkawa tentunya kepada keluarga prajurit yang gugur dalam tugas, serta mendoakan agar seluruh korban saat ini masih menjalani perawatan dan segera diberikan kesembuhan dan dapat pulih kembali seperti sedia kala. Berdasarkan laporan awal yang kami terima, insiden terjadi saat personil melaksanakan prosedur pemeriksaan dan perawatan material munisi di salah satu gudang penyimpanan. Dalam insiden tersebut, 1 orang personil dinyatakan meninggal dunia. Kemudian 4 orang mengalami luka berat dan 2 orang lainnya mengalami luka ringan. Sesaat setelah kejadian, satuan segera melakukan evakuasi seluruh korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis secara cepat, sekaligus melaporkan secara prosedural dan berjenjang. Saat ini, Tentara Nasional Angkatan Darat telah mengambil langkah-langkah penanganan awal dengan memberikan perhatian dan pendampingan penuh terhadap korban, berkoordinasi dengan rumah sakit, serta memberikan dan membentuk tim investigasi untuk melakukan pendalaman dan investigasi secara menyeluruh guna mengetahui secara pasti kronologis maupun penyebab insiden tersebut. Perlu kami tegaskan juga bahwa proses ini dilakukan secara profesional, objektif dan menyeluruh agar setiap fakta yang diperoleh nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Kami juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memberikan ruang kepada tim investigasi agar dapat bekerja secara optimal serta menghindari spekulasi mengenai penyebab kejadian sebelum seluruh proses pemeriksaan selesai. Tim investigasi sudah dibentuk dan sore hari ini juga sudah berangkat menuju ke tempat kejadian. Kemudian TNI Angkatan Darat yang jelas berkomitmen untuk menangani peristiwa ini secara serius, transparan, sekaligus memastikan setiap langkah penanganan terhadap korban maupun proses investigasi berjalan sebaik-baiknya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih. Saya minta untuk media, untuk perkembangan selanjutnya akan kami sampaikan, dan bersabar agar tim investigasi dapat bekerja dengan baik. Dan saya minta juga tidak ada pemberitaan-pemberitaan atau spekulasi-spekulasi yang negatif terhadap kejadian ini. Mungkin itu saja perlu saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Santi Santi. Pemirsa, LNG Masela resmi dibangun di era Prabowo. Informasinya usai jeda. Berikut ini. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Setelah menanti hampir 28 tahun, proyek gas abadi Masela akhirnya resmi dibangun di era Presiden Prabowo Subianto. Tentunya pemirsa, proyek strategis nasional ini menjadi tonggak baru pengembangan energi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, hari Kamis 16 Juli
2026. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional Liquefied Natural Gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai. Presiden Prabowo Subianto resmi memulai pembangunan proyek strategis nasional LNG Abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Kamis 16 Juli 2026. Peresmian ini menandai dimulainya proyek energi nasional yang telah dinantikan selama hampir 28 tahun. Presiden Prabowo menyebut proyek LNG Abadi Masela sebagai proyek penting bagi masa depan bangsa. Ia menegaskan pembangunan harus berjalan cepat karena energi menjadi salah satu faktor utama dalam mendukung keberlanjutan dan kemajuan Indonesia. Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini hampir 3 dekade, 3 dasawarsa kita tunggu. 3 dekade, 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah, hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya. Bangsa Indonesia sadar bahwa kita diberi karunia yang luar biasa oleh Yang Maha Kuasa. Buktinya antara lain bahwa kita sudah paham bahwa di perairan kita, di Tanimbar, di Maluku ini, kita memiliki cadangan energi yang sangat besar. Para investor harus untung. Sekali lagi, sebagai bangsa yang punya harga diri dan kehormatan, kita yang malu kalau mitra kita tidak puas, kalau mitra kita rugi, kalau mitra kita tidak bahagia. Tapi sebaliknya, kita punya tanggung jawab yang besar kepada rakyat kita. Menurut Presiden Prabowo, Indonesia memiliki potensi cadangan energi yang besar termasuk di wilayah Tanimbar dan Maluku. Ia berharap proyek ini mampu memperkuat hilirisasi, industrialisasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Ekonomi, pembangunan, transformasi, hilirisasi, industrialisasi harus secepatnya membawa kemakmuran untuk sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia. Ekonomi harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk ekonomi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek strategis nasional LNG Abadi Masela secara daring dari Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 16 Juli 2026. Peresmian ini juga sebagai tanda dimulainya pembangunan salah satu proyek energi terbesar di Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto didampingi oleh Mensesnek Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengikuti proses peresmian melalui sambungan video.
Sementara itu di lokasi proyek di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, hadir diantaranya Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri PPN Kepala Bappenas Rahmat Pambudi, serta Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan permohonan maaf lantaran tidak bisa hadir untuk meresmikan secara langsung. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek strategis nasional LNG Abadi Masela secara daring dari Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 16 Juli 2026. Groundbreaking blok Masela pun jadi momentum dimulainya pembangunan salah satu proyek gas terbesar di Indonesia setelah penantian sekitar 27 tahun. Peletakan batu pertama ini jadi tonggak penting dalam perkuat ketahanan energi nasional dan mendorong pemerataan pembangunan hingga kawasan timur Indonesia. Dengan demikian, proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini hampir 3 dekade, 3 dasawarsa kita tunggu. 3 dekade, 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya. Blok Masela sendiri diproyeksikan mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku dan Indonesia Timur melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan industri berbasis gas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, proyek Abadi Masela tak hanya menghasilkan gas, tetapi juga diproyeksikan memberikan penerimaan negara hingga 37,8 miliar US dollar. Proyek strategis ini juga diharapkan menjadi penggerak ekonomi dan juga energi di Indonesia Timur. Proyek LNG Abadi Masela tidak hanya menjadi pengembangan sumber energi nasional, tetapi juga diproyeksikan memberikan dampak ekonomi besar bagi Indonesia Timur. Proyek ini diperkirakan menghasilkan penerimaan negara hingga 37,8 miliar US dollar serta membuka ribuan lapangan kerja. Berada di Laut Arafura, Maluku, proyek dengan potensi cadangan gas mencapai 18,54 TCF ini memiliki nilai investasi sekitar 20,9 miliar US dollar. Abadi Masela dirancang memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun dengan sebagian besar produksi diprioritaskan untuk kebutuhan domestik. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, pasokan gas Masela akan mendukung industri dalam negeri termasuk sektor pupuk dan kelistrikan. Ini nanti gasnya yang sudah kita lakukan Bapak Presiden 60% minimal untuk memenuhi kebutuhan domestik dan 40% maksimal untuk kita melakukan ekspor. PT Pupuk akan membangun industri hilirisasi di sini, kemudian kita akan menyerahkan sebagian kepada PLN, PGN, dan beberapa perusahaan swasta yang sekaligus untuk meningkatkan nilai tambah dalam rangka mendorong penciptaan nilai ekonomi di daerah. Selain memperkuat energi nasional, proyek ini diproyeksikan menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja saat konstruksi dan hingga 1.000 pekerja saat operasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah memastikan bahwa warga lokal menjadi prioritas untuk bekerja di proyek Abadi Masela, Maluku. Tentunya pemirsa, langkah ini dibarengi oleh adanya penyiapan tenaga kerja daerah melalui pendidikan dan juga pelatihan bidang migas. Pemerintah memastikan warga lokal menjadi prioritas dalam penyerapan tenaga kerja di proyek strategis nasional LNG Abadi Masela, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Persiapan sumber daya manusia daerah juga dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan di bidang minyak dan gas. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan sejumlah putra daerah telah disiapkan melalui pendidikan khusus termasuk di Politeknik Energi dan Mineral AK Migas Cepu.
Mereka akan diprioritaskan untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja profesional di proyek Blok Masela. Kami melaporkan sebagian anak-anaknya sudah dikirim untuk sekolah di Cepu, di kampus apa itu? Akademi Migas milik ESDM, milik pemerintah Indonesia, dan keluaran mereka sudah 3-4 tahun yang sudah keluar, dan mereka akan semuanya kita serap untuk bekerja di proyek Blok Masela. Lapangan pekerjaan yang profesional kita ambil dulu dari tier 1 sama tier 2. Kalau sudah habis kita ambil di saudara-saudara kita di Jawa atau di luar negeri. Tapi selama ada di sini pakai dulu di sini. Jangan sampai anak-anak daerah di sini menganggap investasi masuk tidak kita memprioritaskan mereka. Prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Jangan kita ambil hasilnya, masyarakatnya tidak kita perhatikan. Tetapi saya minta kepada gubernur, bupati, ingat ini bukan proyek APBD. Harus profesional. Jangan main KKN. Jangan karena tim sukses terus kalian dorong. Nggak boleh. Harus profesional. Harus profesional. Rakyat adalah bagian terpenting daripada aset negara, karena tujuan pembangunan kita adalah bagaimana kita mendorong untuk mereka bisa sejahtera. Selama masa konstruksi, proyek ini diperkirakan membutuhkan sekitar 12.000 tenaga kerja langsung, sementara saat operasional dapat menyerap hingga 1.000 pekerja. Pemerintah juga mendorong keterlibatan pengusaha lokal serta memastikan pembangunan berjalan secara profesional tanpa praktik KKN. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Partai Gerindra menyambut baik instruksi Presiden Prabowo Subianto yang memberikan tenggat waktu 1 bulan agar BGN dapat melakukan pembenahan makan bergizi gratis. Hal ini juga sebagai bentuk ketegasan Presiden Prabowo Subianto agar jajarannya ini dapat melakukan pembenahan, khususnya di program prioritas pemerintah. Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu 1 bulan bagi Badan Gizi Nasional untuk melanjutkan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat menggelar rapat bersama jajaran BGN dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta. Juru Partai Gerindra Bahtera Bandung mengatakan instruksi Presiden kepada BGN tersebut merupakan hal yang positif dalam memperbaiki tata kelola MBG. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola MBG diharapkan dapat berjalan maksimal dan tepat sasaran. Ya, sebelumnya kan Pak Presiden sudah menginstruksikan bagaimana tata kelola yang harus diperbaiki, terus penerima manfaatnya harus tepat sasaran, terutama yang betul-betul daerah-daerah yang membutuhkan. Dan Wakil Kepala BGN menyampaikan juga kan bahwa anak-anak yang dianggap memang orang tuanya dianggap kaya, ya dianggap sangat mampu lah, memang tidak semestinya menerima itu, dan itu saya pikir sesuatu yang baik ya dalam rangka perbaikan dan juga bagaimana penghematan anggaran MBG ini ke depan bisa lebih baik lagi, dan itu semua dilakukan. Dan kalau saya pikir diberi tenggat waktu dalam jangka sebulan itu sesuatu yang positif lah, dan BGN saya pikir bisa berbenah lah dalam waktu yang sudah diberikan oleh Presiden. Dari Jakarta, Pak Rizal Dafariskano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, program makan bergizi gratis mulai kembali didistribusikan pada Senin 13 Juli 2026 setelah usai masa libur sekolah. Badan Gizi Nasional juga melakukan berbagai pembenahan mulai dari penguatan tata kelola hingga penyempurnaan operasional program. Makanannya enak, ada jeruk, ada ayam, terus ada nasi sama tahu, sama sayurnya. Seiring dimulainya kembali kegiatan pelajar di sekolah usai masa libur, program makan bergizi gratis mulai kembali didistribusikan pada Senin 13 Juli 2026. Selama libur sekolah ini pula, Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan berbagai pembenahan, mulai dari penguatan tata kelola hingga penyempurnaan operasional program. Semoga MBG tetap lancar, terus tetap ada terus, makanannya enak, tambah enak juga. Langkah ini dilakukan dengan harapan agar kualitas layanan MBG semakin baik, sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara optimal oleh para penerima manfaat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA menilai tingginya laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak sepanjang 2026 belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Tentunya pemerintah juga justru meyakini masih banyak korban yang belum berani melapor, sehingga kasus yang terungkap baru sebatas fenomena gunung es. Fenomena gunung es kekerasan seksual anak menjadi sorotan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus Kemen PPPA, Ciput Eka Purwiyanti, mengatakan kekerasan seksual masih menjadi jenis kasus yang paling banyak dilaporkan dalam beberapa tahun terakhir. Ia mengatakan kekerasan seksual memang menjadi kasus dengan jumlah pelaporan tertinggi, namun bukan berarti kekerasan lainnya tidak terjadi. Meski demikian, Ciput mengungkapkan angka pelaporan yang diterima pemerintah masih jauh dari perkiraan jumlah korban sebenarnya. Mengapa ini tertinggi? Bukannya tidak terjadi bentuk kekerasan yang lain. Bentuk kekerasan yang lain masih terjadi, tapi yang diadukan itu relatif rendah. Bisa jadi saya berasumsi bahwa masyarakat sudah tidak ada toleransi lagi pada kekerasan seksual. Jadi ini sudah nggak bisa nih untuk dibiarkan saja kalau ada orang melakukan kekerasan seksual pada anak. Namun jujur, kalau kita bandingkan dengan hasil survei pengalaman hidup anak dan remaja tahun 2024, ini baru puncak gunung es. Hanya 20 ribuan korban yang mengadu dan dilayani, padahal persentasenya khusus misalnya salah satu jenis kekerasan seksual non kontak itu adalah di ranah digital, persentasenya adalah 4%. Anak usia 13-17 tahun. Itu kalau kita cari angkanya dengan perkiraan, harusnya sekitar 900 ribu anak, laki-laki dan perempuan, yang dilayani dan mengadu. Kenyataannya baru 20 ribu. Dari Jakarta, Dio Malawu, Simpo TV melaporkan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meninjau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan atau MPLS ramah bagi kedua di SDN Srengseng Sawah 15, Jakarta. Dan tentunya pemirsa, peninjauan dilakukan untuk memastikan kegiatan MPLS berjalan aman, nyaman, dan juga menyenangkan bagi para murid baru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meninjau pelaksanaan MPLS Ramah hari kedua di SDN Srengseng Sawah 15, Jakarta. Suasana sekolah terlihat ceria dan penuh semangat, dengan para murid baru mengikuti berbagai kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Pelaksanaan MPLS berjalan kondusif berkat kolaborasi antara sekolah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Himpunan Psikologi Indonesia, serta perangkat daerah. Pemerintah berharap MPLS Ramah menjadi langkah awal yang positif bagi para murid untuk beradaptasi dengan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Anak murid baru yang kelas 1 di sini, alhamdulillah semuanya suasana ceria dan juga mereka sudah semangat untuk kembali belajar. Tentu saja ini semua berkat dukungan dari pertama tentu saja dari Polri, kemudian juga dari Dinas Pendidikan, dari Himpunan Psikologi, dan juga dari Bapak Ibu Guru dan Pak Camat dan seluruh jajaran RT RW di sini untuk memastikan bahwa kegiatan MPLS sekarang berjalan dengan lancar. Anak-anak juga kelihatan semuanya gembira, tidak ada ketakutan sama sekali. MPLS Ramah diharapkan menjadi awal yang baik bagi murid baru dalam membangun pengalaman belajar yang positif, serta menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan bebas perundungan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pelaksanaan efisiensi anggaran tahun 2025 di Kementerian Hukum dipastikan tidak menurunkan kualitas layanan hukum kepada masyarakat. Tentunya pemirsa, hal ini dibuktikan dengan pemangkasan biaya perjalanan dinas hingga program bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu. Berbagai indikator prioritas nasional termasuk capaian bantuan hukum yang bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hyarich menegaskan langkah efisiensi anggaran di Kementerian Hukum tidak akan menurunkan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat.
Pemotongan anggaran tersebut murni menyasar belanja non-pelayanan, salah satunya memangkas biaya perjalanan dinas. Edi memaparkan restrukturisasi Kemenkum menjadi 3 kementerian berimbas pada revisi pagu anggaran 2025 dari semula 5,6 triliun menjadi 4,5 triliun. Dari jumlah tersebut, anggaran yang diefisiensikan sebesar 1,42 triliun, alhasil sisa anggaran real yang digunakan adalah 3,078 triliun, dengan realisasi mencapai 2,76 triliun atau 90,46%. Meski terjadi pengetatan anggaran, Wamenko mengklaim kinerja pelayanan hukum tetap terjaga. Hal ini dibuktikan dengan capaian penerimaan negara bukan pajak atau PNBP 2025 yang menembus angka 107,79%, serta realisasi program bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu yang melampaui target. Kementerian Hukum menerapkan prinsip better spending, bukan sekedar less spending. Efisiensi dilakukan dengan menjaga agar seluruh layanan publik tetap berjalan optimal melalui digitalisasi pelayanan hukum, penyederhanaan proses bisnis, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penguatan pelayanan pada kantor wilayah, serta pengalihan anggaran menuju kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Hal ini tercermin dari tetap tercapainya target PNBP sebesar 107,79% serta tercapainya berbagai indikator prioritas nasional termasuk capaian bantuan hukum yang bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Kemudian masih dari terkait penggunaan anggaran berdampak terhadap layanan kepada masyarakat, yang dipotong adalah belanja yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan, misalnya perjalanan dinas yang tadi sudah kami sampaikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung angkat bicara mengenai antrean bahan bakar minyak atau BBM yang terjadi di sejumlah daerah. Yuliot juga mengatakan antrean SPBU dipicu kendala distribusi dan juga dipastikan pasokan BBM aman. Jadi untuk ketersediaan BBM untuk seluruh wilayah kita lakukan evaluasi. Jadi saya dari Kementerian SDM sudah minta Kepala BPH Migas untuk melakukan pengecekan bersama PT Pertamina. Jadi apa permasalahan yang ada di lapangan. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan bahwa pasokan bahan bakar minyak atau BBM dalam kondisi aman meski terjadi antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di beberapa daerah. Yuliot mengatakan pihaknya telah meminta BPH Migas dan PT Pertamina untuk melakukan evaluasi menyeluruh guna mengidentifikasi penyebab antrian tersebut. Evaluasi itu mencakup seluruh rantai distribusi, mulai dari ketersediaan BBM di terminal terpadu hingga proses penyaluran ke SPBU. Adapun antrean BBM sebagian terjadi di beberapa wilayah Sumatera seperti Medan, Aceh, dan Lampung. Jadi untuk ketersediaan BBM untuk seluruh wilayah kita lakukan evaluasi. Jadi saya dari Kementerian SDM sudah minta Kepala BPH Migas untuk melakukan pengecekan bersama PT Pertamina. Jadi apa permasalahan yang ada di lapangan. Jadi ya kita sudah identifikasi yang pertama ketersediaan BBM di terminal terpadu. Ini pengiriman itu relatif lancar. Kemudian distribusi dari terminal terpadu ke SPBU ada hambatan transportasi atau bagaimana. Ya kita juga sudah turunkan tim ke lapangan. Jadi untuk ini ya kita akan selesaikan permasalahan ada antrian-antrian di SPBU di beberapa daerah. Tapi stoknya aman, Pak? Daerah, Pak, sejauh ini? Per daerah. Pak, tapi stoknya aman, Pak? Stok aman. Stok aman. Lebih dari cukup. Laporan daerah merata semuanya dari Indonesia Barat sampai Timur atau ada beberapa daerah itu? Hanya beberapa daerah. Dari Jakarta, Farizal Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Pemprov DKI kaji pendanaan non-APBD perbaikan JPO Tendean. Simak informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk mempercepat pembangunan kembali jembatan penyeberangan orang atau JPO di Tendean melalui skema pendanaan di luar anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai langkah tersebut diperlukan agar pembangunan JPO tidak berlarut-larut. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan pembangunan JPO Tendean tidak memungkinkan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD murni. Menurut Pramono, apabila mengandalkan APBD perubahan, proses pembangunan dinilai akan memakan waktu terlalu lama. Sebagai solusi, Pramono menyebut pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menggandeng pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR maupun skema kemitraan dengan pemberian hak penamaan atau naming rights atas fasilitas tersebut. Pramono menegaskan pembangunan JPO tidak boleh berlarut-larut karena berada di kawasan strategis dengan tingkat aktivitas dan mobilitas masyarakat yang tinggi. Kalau melalui anggaran butuh waktu lama sekali. Karena untuk APBD nggak mungkin, harus di APBD perubahan. Menurut saya juga akan lama, maka saya akan mencari solusi apakah bisa melalui forum CSR atau melakukan strategic partner dengan salah satu perusahaan yang kemudian naming right-nya akan mereka gunakan atau melalui KLB atau SP3L. Jadi pada prinsipnya nggak boleh terlalu lama untuk tidak dibangun karena tempat itu merupakan tempat yang strategis. Adapun terkait kemungkinan menempuh langkah hukum terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab atas insiden tersebut, Pramono menyatakan pembahasan masih berlangsung dan keputusannya akan ditentukan dalam rapat pekan depan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Agraria dan juga Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid ini melaporkan bahwa realisasi anggaran Kementerian ATR BPN tahun 2025 dalam Raker dan juga RDP bersama Komisi 2 DPR pada 15 Juli 2020. Di hadapan anggota Raker dan RDP, Menteri Nusron memaparkan rincian pengelolaan anggaran Kementerian ATR BPN. Pada Rabu 15 Juli 2026, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid melaporkan realisasi anggaran Kementerian ATR BPN tahun 2025 dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR. Laporan disampaikan sebagai tindak lanjut dari pembahasan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 yang tengah diajukan oleh Kementerian Keuangan ke Badan Anggaran DPR RI. Menteri Nusron memaparkan rincian pengelolaan anggaran Kementerian ATR BPN. Dalam pengerjaan tahun anggaran 2025, Kementerian ATR BPN memperoleh tambahan anggaran 490,2 miliar, hibah dalam negeri 12,79 miliar rupiah, serta hibah luar negeri 22,60 miliar rupiah. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah di 2025, Kementerian ATR BPN memperoleh relaksasi blokir anggaran dalam 2 tahapan. Pertama, untuk realisasi anggaran tahun 2025, kita tahun lalu adalah 6,45 triliun. Kemudian kalau kita lihat dari 6,45 triliun ini, kemudian di dukungan manajemen itu habis 4,27 triliun. Untuk pengelolaan dan pelayanan pertanahan 2,02 triliun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI menaruh perhatian atas belum adanya kepastian status peserta uji kompetensi dokter. Kejelasan dinilai penting agar proses pendidikan profesi calon dokter tidak terus terhambat. Tetapi ketika kemudian mereka merasa sudah lulus tapi kemudian tidak diberikan kepastian bahwa mereka ini lulus, ya ini menjadi problem. Polemik mengenai kepastian hasil uji kompetensi dokter menjadi perhatian Komisi 10 DPR RI. Persoalan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan itu dinilai harus segera diselesaikan agar tidak menghambat proses pendidikan profesi maupun masa depan para calon dokter. Menanggapi persoalan tersebut, Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi segera menyelesaikan persoalan peserta uji kompetensi dokter yang hingga kini belum memperoleh kepastian status kelulusan.
Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Mai Esti Wijayati dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi di Gedung Nusantara 1 Senayan, Jakarta. Saya meneruskan tangisan ribuan mahasiswa kedokteran. Saya kira forum ini juga tepat untuk Bapak menyampaikan. Mereka yang sudah merasa lulus karena sempat melihat hasil tes uji kompetensinya. Tapi kan waktu itu tidak boleh didokumentasi. Jadi mereka tidak bisa memfoto. Kemudian, tapi mereka ada saksi, sama-sama melihat. Forum ini juga Bapak perlu menjelaskan karena ini sudah ada yang sudah berada di Jakarta khusus menunggu keputusan itu sampai 4-5 bulan bersama keluarga. Karena waktu itu memang mungkin seharusnya secara aturan mereka sudah harus mutasi, tetapi tidak tersampaikan. Sehingga mereka masih bisa mendaftar untuk mengikuti uji kompetensi. Kita tidak bisa membiarkan mereka menggantung, Mbak. Harus ada kepastian. Kalau memang waktu itu sudah lulus, meskipun Dikti mempunyai kesalahan karena tetap bisa dibuka untuk ikut ujian, tapi mereka waktu itu kan juga tidak tahu kalau harusnya sudah mutasi. Tapi kalau memang hasilnya itu dinyatakan lulus, ya Bapak perlu ada diskresi mengenai hal ini. Harus segera membuat keputusan. Saya paham bahwa kedokteran ini tidak semudah kita melulus, mungkin tidak terlalu mudah karena berhadapan dengan pasien, berarti berhadapan dengan nyawa. Tetapi ketika kemudian mereka merasa sudah lulus tapi kemudian tidak diberikan kepastian bahwa mereka ini lulus, ya ini menjadi problem. Mayesti mengungkapkan Komisi 10 menerima banyak aspirasi dari peserta yang telah menunggu keputusan selama 4 hingga 5 bulan. Menurutnya apabila persoalan tersebut dipicu kesalahan administratif, pemerintah perlu mempertimbangkan langkah diskresi tanpa mengabaikan standar kompetensi profesi dokter. Ia berharap kepastian segera diberikan agar para calon dokter dapat melanjutkan tahapan pendidikan profesinya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pengusuhan untuk diselenggarakannya pasar murah yang juga menjangkau daerah kedalaman di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi sorotan. Anggota Komisi 4 DPR RI Usman Husin mengatakan banyak masyarakat pedesaan yang menghadapi kesulitan ekonomi. Anggota Komisi 4 DPR RI Usman Husin mengusulkan agar program pasar murah tidak hanya digelar di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah pedalaman di wilayah Provinsi NTT, terutama di wilayah Pulau Sumba, Timor, Rotendao, dan Saburai Jua. Menurutnya bahwa masyarakat pedesaan juga menghadapi kesulitan ekonomi dan banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, ia meminta kepada Kementerian Pertanian bersama Bappenas melaksanakan operasi pasar murah di wilayah pedalaman NTT. Di sini tentang saya lebih soroti yaitu beras SPHP. Yang saya lihat ini fakta, Pak. Sering terjadi pasar murah di perkotaan. Coba mungkin dari Badan Pangan bisa masuk pasar murah di dalam pelosok-pelosok di wilayah timur, yaitu di TTS, Kabupaten Kupang, Sumba, Sabu, Rote. Itu banyak masyarakat yang hidup di garis kemiskinan yang sangat sulit. Jadi mungkin sekian lama Bapak dong, pasar murah, wih bagus. Izin Pak Usman Husin. Jadi permintaannya pasar murah di pedalaman ya, di pelosok. Pak Bappenas dicatat dan dilaksanakan ya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan, sekaligus mengurangi kesenjangan sosial ekonomi antara kota dan desa di Nusa Tenggara Timur. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ditjen Pendidikan Islam Amin Suyitno ini menyoroti ledakan bom rakitan yang juga dilakukan oleh siswa di Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 3 Padang, Sumatera Barat. Amin Suyitno tekankan pentingnya pemberian edukasi dan pendampingan kepada anak-anak agar hal serupa tidak terulang kembali.
Ditjen Pendidikan Islam Amin Suyitno menjelaskan pelaku yang meledakkan bom rakitan di Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 3 Padang, Sumatera Barat merupakan korban perundungan atau bullying. Amin Suyitno mengatakan pelaku yang menjadi korban perundungan memicu melakukan tindakan berbahaya tersebut. Oleh karena itu dirinya pun menekankan kasus ini menjadi pengingat pentingnya upaya pencegahan kekerasan tidak hanya melalui pendidikan secara langsung, melainkan juga di ruang digital. Menurutnya pengawasan terhadap konten di media sosial serta edukasi literasi digital peserta didik menjadi langkah penting dalam mencegah agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Begini ya, mungkin teman-teman juga sudah ngikutin, jadi kami sudah mendapatkan laporan resmi dari Pak Kakanwil bahwa itu bukan teror bom. Jadi memang ada kasus di sana problem perundungan. Jadi ada siswa yang menjadi korban perundungan dan kemudian menurut laporan saya terima itu terjadi karena pelaku merasa menjadi orang yang termarginalkan gara-gara dirundung dan akhirnya membuat semacam alat semacam mercon lah ya, dan itu ternyata diperoleh dari YouTube, dari media. Sehingga tentu anak ini kita edukasi, kita berikan pendampingan meskipun tetap kita proses dengan ketentuan regulasi, dan itu juga sebagai penanda bahwa ternyata yang selama ini selalu kita dengungkan pentingnya anti kekerasan, ini juga tidak kalah pentingnya kita mencegah anti kekerasan di dunia digital, di dunia medsos, karena memang kasus seperti ini ternyata tidak belajar dengan cara-cara yang konvensional yang lewat offline. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI juga terus mendorong Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dalam memperkuat rantai pasok nasional. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat. Anggota Komisi 6 DPR Republik Indonesia, Kawendra Lukistian, menegaskan bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP harus dikembangkan tidak hanya sebagai institusi ekonomi di tingkat desa, tetapi juga menjadi bagian dari rantai pasok nasional yang mampu menopang ketahanan ekonomi Indonesia. Kawendra juga mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menghidupkan kembali semangat berkoperasi sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, koperasi harus memiliki peran yang lebih strategis dalam sistem distribusi nasional. Ia menilai penguatan rantai pasok melalui koperasi akan mengurangi ketergantungan terhadap distribusi yang selama ini lebih banyak dikuasai sektor swasta. Dengan demikian, pemerintah memiliki instrumen yang lebih kuat untuk menjaga stabilitas harga, sekaligus memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan kita optimis itu karena kita tahu bahwa Presiden Prabowo menghadirkan kembali semangat berkoperasi ini di era ini, di bawah kepemimpinan Pak Menteri ini, dengan semangat bahwa KDKMP ini kedepannya bukan hanya sekedar menjadi toko di daerah, di desa-desa tertentu, tapi ini jadi rantai pasok yang dimiliki oleh negara. Seperti pada pertemuan sebelumnya, saya pernah menyampaikan, salah satu kelemahan kita sebagai negara adalah rantai pasok dimilikinya oleh swasta semuanya, hampir sebagian besar. Nah, mudah-mudahan dengan rantai pasok dimiliki oleh negara, tentu yang tadi disampaikan oleh sahabat-sahabat kita, harapannya harga bisa lebih terkontrol. Jadi dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Komisi 7 DPR RI juga meminta Kementerian UMKM untuk memprioritaskan dan juga mempercepat pelaksanaan program Sapa UMKM pada 2020. Program ini fokus dirancang untuk memperkuat tata kelola, pendampingan, hingga memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM. Ini tugas kita semua, Pak, agar Sapa UMKM yang Bapak sudah sampaikan ke kami ini luar biasa, teknologi luar biasa, ada transparansi di situ yang dibutuhkan masyarakat ini agar bisa membumi betul-betul. Anggota Komisi 7 DPR Republik Indonesia, Yoyo Ryo Sudibyo, memberikan apresiasi sekaligus dorongan kuat agar Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM mempercepat implementasi program unggulan Sapa UMKM. Dalam rapat tersebut, Yoyo menyoroti pentingnya realisasi program ini menggunakan anggaran yang telah terserap pada tahun 2025. Ia menilai Sapa UMKM merupakan terobosan yang luar biasa yang membawa semangat baru dalam pengembangan sektor UMKM di Indonesia. Lebih lanjut, Yoyo menekankan pentingnya strategi untuk membumikan program berbasis teknologi ini. Ia mengingatkan bahwa banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang tersebar di pelosok desa
belum sepenuhnya familiar dengan teknologi digital. Oleh karena itu, jangkauan program harus dipastikan menyentuh akar rumput agar dampaknya dapat dirasakan secara merata. UMKM dari anggaran yang sudah terserap di 2025, ini kan program andalan Pak Maman ya, program andalan Pak Menteri. Ini agar supaya dipercepat juga Pak. Saya sekilas sudah memahami sedikit tentang Sapa UMKM. Ini program gila ini luar biasa Pak. Tolong dipercepat. Dan tugas saudara untuk membumikan program ini. Apa maksudnya membumikan? Kita ini UMKM yang mikro, UMKM yang kecil kan di pelosok-pelosok desa Pak. Tidak semuanya itu paham tentang teknologi. Ini tugas kita semua Pak, agar Sapa UMKM yang Bapak sudah sampaikan ke kami ini luar biasa, teknologi luar biasa, ada transparansi di situ yang dibutuhkan masyarakat ini agar bisa membumi betul-betul. Ini 2026 ini harus dipacu betul nih Pak. Tolong ini sesegera mungkin. Siapa tahu ini berhasil, saya harap kementerian lain akan bisa mencontoh ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman bersama dengan jajaran Kementerian UMKM nonton bareng Piala Dunia 2026 dengan lebih 500 driver ojol pada Rabu dini hari 15 Juli 2026. Kegiatan nobar dikemas dengan konsep pesta rakyat yang melibatkan para pengusaha mikro di sektor kuliner. Nonton bareng Piala Dunia 2026 bersama Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman, jajaran Kementerian UMKM dengan lebih 500 driver ojol berlangsung di Gedung Smesco Jakarta pada Rabu dini hari 15 Juli 2026. Kegiatan nobar dikemas dengan konsep pesta rakyat yang melibatkan para pengusaha mikro di sektor kuliner. Kementerian UMKM berharap kegiatan serupa bisa terus berlanjut sebagai wadah memperkuat komunikasi, kolaborasi, dan pemberdayaan. Sekarang kan gedung Smesco, gedung Kementerian UMKM, gedungnya teman-teman ojol juga semua. Yes. Pokoknya selamat, senang-senang, happy-happy, dan semoga kita mau Spanyol, pendukung Spanyol, pendukung Prancis, yang terpenting kita bisa ngumpul bareng. Diharapkan para pengusaha mikro transportasi online bisa memiliki kesempatan yang semakin besar untuk berkembang, meningkatkan kesejahteraan, dan memperluas kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Ojol misalkan untuk menjadi UMKM, berharap sih kita bisa mengembangkan UMKM lebih baik lagi, tentunya biar semua rakyat kecil pun bisa punya usaha kecil-kecilan juga gitu, yang bermanfaat buat kita semua. Kementerian UMKM terima kasih telah memfasilitasi kami para pedagang kecil atas acara yang diadakan hari ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa berlanjut untuk acara-acara berikutnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa LRT Jakarta Fase 1B yang juga menghubungkan Velodrome hingga Manggarai ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus mendatang. Kehadiran lintasan baru ini diharapkan semakin memperkuat integrasi transportasi publik serta mempermudah mobilitas masyarakat di ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan LRT Jakarta Fase 1B yang menghubungkan Pegangsaan 2 atau Kelapa Gading hingga Manggarai dapat diresmikan pada Agustus 2026. Pramono menyebut jalur sepanjang 12,2 km ini memiliki 11 stasiun dengan waktu tempuh sekitar 28 menit. Pramono menjelaskan kehadiran jalur baru tersebut akan terintegrasi dengan MRT Jakarta, sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan dari Pondok Labu hingga Pegangsaan 2 dalam waktu kurang dari 1 jam. Lebih lanjut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berencana melanjutkan pembangunan lintasan LRT dari Velodrome menuju Jakarta International Stadium atau JIS guna memperluas jaringan transportasi publik dan meningkatkan konektivitas antar wilayah di Jakarta. Dari Pegangsaan atau nanti dari Kelapa Gading sampai dengan Manggarai. Dari Kelapa Gading sampai Manggarai itu 11 stasiun, investasinya kurang lebih 11,5 triliun, panjangnya 12,2 km, jarak tempuh atau waktu tempuhnya kurang lebih 28 menit.
Dan saya membayangkan nantinya dari Pondok Labu sampai dengan Kelapa Gading paling ujung di Pegangsaan 2 kurang lebih hanya 1 jam. Di Jakarta, Jiana Bilah, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ahaye tegaskan pembangunan harus jangkau wilayah 3T. Informasinya usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menerima audiensi Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI. Tentunya dalam pertemuan tersebut, Ahaye menegaskan bahwa komitmen membangun infrastruktur yang merata serta mendorong kolaborasi dan juga generasi muda demi kemajuan Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau Ahaye mengaku senang dapat mendengar gagasan segar, masukan konstruktif, serta semangat kolaborasi yang dibawa perwakilan PMKRI. Ahaye menyebut pemerintah dan PMKRI memiliki komitmen yang sama untuk mengawal paradigma pembangunan untuk semua agar pembangunan infrastruktur dapat menjangkau desa, wilayah pesisir, perbatasan, daerah tertinggal, terdepan, terluar, serta Indonesia Timur dan Papua. Menurut Ahaye, sebagai sesama insan yang tumbuh melalui dunia pendidikan, dialog terbuka menjadi sarana penting untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Paradigma pembangunan yang kami kawal bersama-sama adalah membangun untuk semua. Artinya, pertumbuhan ekonomi harus kita terus dorong, tapi harus diikuti juga dengan pembangunan yang merata di seluruh wilayah, bukan Jawa sentris. Ahaye berharap PMKRI terus menjaga semangat aktivisme intelektual, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang kokoh dan merata di seluruh Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Jembatan bantuan Presiden Prabowo Subianto di Desa Wosu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, resmi rampung dan siap dimanfaatkan masyarakat. Tentunya kehadiran jembatan tersebut diharapkan ini mampu memperlancar akses transportasi, mendukung aktivitas perekonomian, serta meningkatkan kesejahteraan warga. Pembangunan jembatan bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Desa Wosu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, kini telah rampung dan siap dimanfaatkan masyarakat. Jembatan sepanjang 10 meter dengan lebar 6 meter ini menjadi akses penting bagi warga, khususnya para petani kelapa sawit yang selama ini harus menyeberangi sungai untuk menuju kebun dan mengangkut hasil panen. Sebelum jembatan dibangun, aktivitas masyarakat sering terhambat, terutama saat debit air sungai meningkat sehingga distribusi hasil pertanian menjadi lebih lama dan beresiko. Dengan beroperasinya jembatan ini, kendaraan roda 2 dan roda 4 kini dapat melintas dengan lebih mudah, sehingga akses transportasi, distribusi hasil perkebunan, dan mobilitas masyarakat menjadi lebih lancar. Dandim 1311 Morowali Letkol INF Baja Sirait menyebut, pembangunan jembatan ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pembangunan infrastruktur yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Dengan dominasi warna merah putih, jembatan ini tidak hanya menjadi sarana penghubung, tetapi juga mencerminkan semangat persatuan dan gotong royong dalam membangun desa. Pemerintah desa dan masyarakat Wosu juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas terwujudnya jembatan yang selama bertahun-tahun menjadi harapan warga, sekaligus diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, juru bicara Partai Gerindra Bahtera Banong menanggapi perihal Koperasi Desa Merah Putih diperbolehkan untuk mengelola usaha pertambangan.
Dirinya bahkan menilai pada prinsipnya koperasi memiliki ruang untuk bergerak di berbagai bidang usaha agar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan Koperasi Desa Merah Putih diperbolehkan untuk mengelola pertambangan. Koperasi Desa Merah Putih yang dapat mengelola tambang ialah koperasi yang berdiri di wilayah pertambangan. Menanggapi hal ini, juru bicara Partai Gerindra, Batra Badong menilai hal terpenting dalam pengelolaan unit usaha oleh koperasi ialah asas manfaat dan kepatuhan terhadap regulasi. Kendati demikian, Batra menekankan 2 poin utama, yakni ketaatan kepada aturan hukum dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kami mendengar itu ya, bahwa diperbolehkan. Sebenarnya kan koperasi konsep dasarnya kan agar pengurus koperasi dan anggotanya itu bisa merasakan kemanfaatan dari keberadaan koperasi itu, bahwa koperasi itu mengelola apapun, yang penting dalam rangka pertama harus sesuai dengan aturan, terus kemudian kedua adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan anggota dan para pengurusnya, sehingga dampak langsung keberadaan koperasi ini terutama KDMP ini bisa dirasakan di masyarakat desa setempat. Dari Jakarta, Farizal Dafariskano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, juru bicara Partai Gerindra Batra Badong menanggapi perihal Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal lampu hijau agar kantin sekolah dapat dilibatkan dalam program makan bergizi gratis. Hal tersebut pemirsa sebagai bentuk evaluasi agar program MBG dapat lebih maksimal ke depan. Bisa lebih maksimal lagi, lebih sempurna lagi, dan tentu atas arahan itu harus kajiannya lebih mendalam lagi. Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal lampu hijau mengenai keterlibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari usai menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta. Menanggapi hal ini, juru bicara Partai Gerindra Batra Badong menilai sinyal itu merupakan bentuk evaluasi dari Presiden Prabowo agar program MBG dapat berjalan secara maksimal. Batra mendorong perbaikan MBG dapat terus dilakukan agar manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya wilayah yang paling membutuhkan. Ya, saya pikir Pak Presiden terus mendorong BGN agar melakukan evaluasi dan terkait soal alternatif ataupun misalnya terobosan-terobosan yang tentu dalam rangka agar bagaimana program MBG ini bisa lebih maksimal lagi ke depan, dan itu sesuatu yang bagus, dan Pak Presiden menginstruksikan untuk mengkaji lebih jauh agar setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh BGN itu betul-betul bisa lebih maksimal lagi, lebih sempurna lagi, dan tentu atas arahan itu harus kajiannya lebih mendalam lagi dan sesuai dengan aturan, dan itu memang sangat dimungkinkan. Maka dari itu kita terus mendorong agar perbaikan BGN ke depan bisa lebih maksimal lagi dan kemanfaatannya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama yang paling membutuhkan di daerah-daerah tertinggal. Dari Jakarta, Farizal Dafariskiano, Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua Balik DPR RI Iman Sukri menegaskan komitmennya untuk menuntaskan pembahasan RUU tentang masyarakat adat pada periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya pemirsa, regulasi yang juga telah dibahas selama hampir 2 dekade itu sudah saatnya disahkan menjadi undang-undang. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Iman Sukri menargetkan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat dapat disahkan menjadi undang-undang pada periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat akan menjadi regulasi yang memberikan kepastian hukum dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Balik sendiri telah menyerap aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat adat hingga kunjungan ke berbagai daerah untuk mendengarkan pandangan terkait rancangan undang-undang tersebut. Menurutnya, pengesahan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat menjadi undang-undang yang akan menjadi tonggak penting dalam memberikan perlindungan hukum sekaligus pengakuan kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Kita ingin Pak Menteri bahwa tahun ini atau minimal periode ini, periode Pak Prabowo ini, RUU Masyarakat Adat kita sahkan menjadi undang-undang. Karena RUU ini sudah sampai 18 tahun belum selesai, dan Balik sendiri sudah kungkar ke berbagai daerah, ke Bali, ke
Sumatera Barat, ke Sumatera Utara, Toba, untuk besok Papua. Awal Agustus kita ke Papua dalam rangka ini juga masyarakat adat. Jadi kita doakan semoga RUU ini benar-benar jadi kado terindah DPR periode ini yang datang dipuji sama Pak Pigai katanya. Ya mudah-mudahan kita bisa konsisten untuk menjaga ini segera disahkan di periode ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka meninjau jembatan Waibungur di Kabupaten Lampung Timur, Lampung yang pembangunannya mangkrak sejak tahun 2016. Dalam kunjungan tersebut, pemirsa, Wapres Gibran Raka Buming Raka memastikan jembatan perintis Garuda yang juga akan rampung pada akhir Juli 2026, sementara pembangunan jembatan permanen akan segera dimulai. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka meninjau langsung pembangunan jembatan perintis Garuda Waibungur di Kabupaten Lampung Timur, Lampung pada Rabu. Peninjauan dilakukan untuk memastikan percepatan pembangunan jembatan yang telah mangkrak selama hampir 1 dekade sejak tahun 2016. Dalam peninjauan tersebut, Wapres tak hanya mendengarkan paparan, namun juga menyeberangi sungai menggunakan perahu getek. Di hadapan warga, Gibran memastikan pembangunan jembatan perintis Garuda akan selesai dalam 2 minggu atau pada akhir Juli 2026. Jembatan tersebut nantinya dapat digunakan pejalan kaki dan kendaraan roda 2, sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada perahu penyeberangan. Selain itu, pemerintah pusat juga memastikan pembangunan jembatan permanen akan segera dimulai. Menurut Wapres, proses pembangunan memerlukan dukungan pemerintah daerah, terutama dalam penyelesaian pembebasan lahan dan juga persoalan teknis lainnya, agar proyek dapat berjalan dengan lancar. Udah mangkrak itu dari 2016, 2 minggu lagi jadi Bu, yang jembatan daruratnya ya, 2 minggu lagi jadi, nanti jembatan permanennya juga akan segera dibangun, tapi yang namanya pembangunan kan butuh sinergi dengan kepala-kepala daerahnya, urusan teknis, non-teknis, pembebasan lahan kan daerahnya harus proaktif, dan nanti kalau sudah dibangun kan butuh waktu juga Bapak Ibu ya. Jadi saya mohon kesabarannya. Tadi saya lihat kasihan sekali anak-anaknya mau ke sekolah harus menyeberang pakai perahu. Itu kan bahaya sekali kalau di musim hujan ya. Tapi tenang aja Bapak Ibu, nanti 2 minggu lagi selesai, akhir Juli selesai, bisa dilewati motor dulu paling enggak ya, biar anak-anaknya nggak harus kalau ke sekolah harus menyeberang pakai perahu, itu kan bahaya sekali. Selain meninjau progres pembangunan jembatan perintis Garuda Waibungur, Wapres Gibran turut menyapa masyarakat serta pelajar di SMP 1 Muhammadiyah Waibungur. Di sini Wapres membagikan buku untuk anak-anak serta memberikan bantuan renovasi gedung sekolah. Dari Lampung Timur, Lampung, Immanuel Simorangkir, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah pastikan kebijakan B50 aman untuk mesin kendaraan. Hal ini juga didasari pada rekam jejak pengujian dan juga evaluasi bertahap sejak tahun 2008. B50 bukanlah kebijakan yang muncul dengan tiba-tiba. Ini adalah hasil perjalanan panjang dengan hampir 2 dekade dalam pengembangan biodiesel. Program biodiesel ini dimulai pada tahun 2008 dengan B2,5, kemudian meningkat secara bertahap B10, B20, B30, B35, B40, hingga akhirnya penerapan biodiesel B50 di tahun ini. Artinya setiap kenaikan campuran biodiesel selalu didahului dengan proses pengujian dan juga evaluasi. Nah, untuk B50 sendiri, pemerintah telah melakukan pengujian pada berbagai sektor, mulai dari sektor otomotif, kemudian alat dan mesin pertanian, alat berat pertambangan, kereta api, kapal laut, hingga pembangkit listrik. Bahkan, kualitas B50 semakin baik dibanding B40. Kini, seluruh proses panjang tersebut telah memasuki babak baru. Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, sudah secara resmi melakukan implementasi dan meluncurkan B50 yang memperkuat upaya ketahanan dan juga kemandirian energi nasional. Melalui kebijakan ini, Indonesia sukses mencetak sejarah sebagai negara dengan mandat campuran biodiesel berbasis sawit tertinggi dunia yang mencapai 50%. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Bali dipersiapkan jadi pusat finansial internasional Indonesia yang diharapkan mampu perkuat daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan global. Tentunya dalam pengembangannya, pemerintah menggunakan Dubai International Financial Center sebagai benchmark.
Guna mendukung suksesnya Pusat Finansial Internasional Indonesia, Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia Doni Oskaria menggelar rapat bersama CIO Danantara Indonesia Pandu Syahrir serta jajaran Managing Director dan Board of Directors BPI Danantara. Pembahasan difokuskan pada kesiapan strategi investasi, pembangunan ekosistem keuangan bersandar global, serta peran Danantara dalam pengembangan aset, infrastruktur, dan layanan PFII. Bali dipersiapkan jadi PFII yang diharapkan mampu memperkuat daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan global. Dalam pengembangannya, pemerintah menggunakan Dubai International Financial Center sebagai benchmark karena terbukti dinilai telah mengubah Dubai menjadi salah satu pusat keuangan dunia. Melalui model yang diadaptasi tersebut, PFII Bali diharapkan mampu menarik investasi global, memperdalam pasar keuangan domestik, dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mendorong pengembangan kawasan Bandara Kertajati sebagai salah satu hub industri kedirgantaraan di Indonesia. Komitmen tersebut juga ditandai dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara PT Dirgantara Indonesia dan juga PT Bandara Internasional Jawa Barat di kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Jakarta pada Rabu sore. Pemerintah terus mendorong pengembangan kawasan Kertajati agar tidak hanya berfungsi sebagai bandara, tetapi juga menjadi pusat industri kedirgantaraan nasional. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara PT Dirgantara Indonesia dan PT Bandara Internasional Jawa Barat untuk mengembangkan Kertajati sebagai Aerospace Industrial Zone. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyatakan pemerintah terus mengoptimalkan Bandara Kertajati agar semakin banyak melayani penerbangan, termasuk penerbangan haji dan umroh. Selain itu, AHY mengungkapkan pemerintah juga menargetkan Kertajati menjadi bandara feeder bagi wilayah selatan Jawa Barat dan Jawa Tengah, serta mengembangkan fasilitas maintenance, repair, dan overhaul atau MRO secara bertahap. Lebih lanjut, AHY menyampaikan pengembangan kawasan Kertajati diharapkan mampu memperkuat industri kedirgantaraan nasional, meningkatkan konektivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Jawa Barat dan sekitarnya. Tadi kami menyaksikan sebuah penandatanganan MOU antara PT DI dan PT BIJB sebagai bagian dari komitmen bersama untuk bisa mengembangkan Kertajati, area Kertajati menjadi kawasan yang menjadi salah satu hub industri kedirgantaraan. Kita tahu ada salah satu tantangan yang juga sedang terus kita kawal agar Bandar Udara Kertajati ini bisa semakin aktif, semakin banyak penerbangan yang bisa menggunakan Kertajati, termasuk untuk haji dan umroh. Tetapi di samping itu kita juga berupaya untuk mengembangkan sebuah Aerospace Industrial Zones atau Industrial Park, sebuah kawasan industri kedirgantaraan. Oleh karena itu, tentu yang di depan salah satunya adalah PT DI. Kita tahu PT DI sudah sekian lama menjadi kebanggaan Indonesia sebagai pilar industri manufacturing di bidang kedirgantaraan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA menilai tingginya laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak sepanjang 2026 belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Tentunya pemerintah juga justru meyakini masih banyak korban yang belum berani melapor, sehingga kasus yang terungkap baru sebatas fenomena gunung es. Fenomena gunung es kekerasan seksual anak menjadi sorotan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus Kemen PPPA, Ciput Eka Purwiyanti, mengatakan kekerasan seksual masih menjadi jenis kasus yang paling banyak dilaporkan dalam beberapa tahun terakhir. Ia mengatakan kekerasan seksual memang menjadi kasus dengan jumlah pelaporan tertinggi.
Namun bukan berarti kekerasan lainnya tidak terjadi. Meski demikian, Ciput mengungkapkan angka pelaporan yang diterima pemerintah masih jauh dari perkiraan jumlah korban sebenarnya. Mengapa ini tertinggi? Bukannya tidak terjadi bentuk kekerasan yang lain. Bentuk kekerasan yang lain masih terjadi, tapi yang diadukan itu relatif rendah. Bisa jadi saya berasumsi bahwa masyarakat sudah tidak ada toleransi lagi pada kekerasan seksual. Jadi ini sudah nggak bisa nih untuk dibiarkan saja kalau ada orang melakukan kekerasan seksual pada anak. Namun jujur, kalau kita bandingkan dengan hasil survei pengalaman hidup anak dan remaja tahun 2024, ini baru puncak gunung es. Hanya 20 ribuan korban yang mengadu dan dilayani, padahal persentasenya khusus misalnya salah satu jenis kekerasan seksual non kontak itu adalah di ranah digital, persentasenya adalah 4%. Anak usia 13-17 tahun. Itu kalau kita cari angkanya dengan perkiraan, harusnya sekitar 900.000 anak, laki-laki dan perempuan, yang dilayani dan mengadu. Kenyataannya baru 20.000. Dari Jakarta, Dio Malawu, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pelaksanaan efisiensi anggaran tahun 2025 di Kementerian Hukum dipastikan tidak menurunkan kualitas layanan hukum kepada masyarakat. Tentunya pemirsa, hal ini dibuktikan dengan pemangkasan biaya perjalanan dinas hingga program bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu. Berbagai indikator prioritas nasional termasuk capaian bantuan hukum yang bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hyarich menegaskan langkah efisiensi anggaran di Kementerian Hukum tidak akan menurunkan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat. Pemotongan anggaran tersebut murni menyasar belanja non-pelayanan, salah satunya memangkas biaya perjalanan dinas. Edi memaparkan restrukturisasi Kemenkum menjadi 3 kementerian berimbas pada revisi pagu anggaran 2025 dari semula 5,6 triliun menjadi 4,5 triliun. Dari jumlah tersebut, anggaran yang diefisiensikan sebesar 1,42 triliun, alhasil sisa anggaran real yang digunakan adalah 3,078 triliun, dengan realisasi mencapai 2,76 triliun atau 90,46%. Meski terjadi pengetatan anggaran, Wamenko mengklaim kinerja pelayanan hukum tetap terjaga. Hal ini dibuktikan dengan capaian penerimaan negara bukan pajak atau PNBP 2025 yang menembus angka 107,79%, serta realisasi program bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu yang melampaui target. Kementerian Hukum menerapkan prinsip better spending, bukan sekedar less spending. Efisiensi dilakukan dengan menjaga agar seluruh layanan publik tetap berjalan optimal melalui digitalisasi pelayanan hukum, penyederhanaan proses bisnis, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penguatan pelayanan pada kantor wilayah, serta pengalihan anggaran menuju kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Hal ini tercermin dari tetap tercapainya target PNBP sebesar 107,79% serta tercapainya berbagai indikator prioritas nasional termasuk capaian bantuan hukum yang bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Kemudian masih dari terkait penggunaan anggaran berdampak terhadap layanan kepada masyarakat, yang dipotong adalah belanja yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan, misalnya perjalanan dinas yang tadi sudah kami sampaikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pasien rumah sakit kanker dievakuasi usai ledakan di Iran. Simak informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi dan kita lanjutkan informasinya. Sebuah rumah sakit khusus kanker di kota Ahwaz, Iran Barat Daya dievakuasi setelah otoritas Iran mengklaim bahwa sebuah proyektil Amerika Serikat jatuh di dekat fasilitas tersebut. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya kembali ketegangan militer antara Washington dan Teheran.
Rekaman video memperlihatkan asap tebal dan api membumbung di dekat rumah sakit Syahid Baghe di kota Ahwas. Menurut kantor berita Tasnim, pihak rumah sakit memutuskan mengevakuasi pasien termasuk anak-anak penderita kanker demi menjaga keselamatan mereka. Pihak rumah sakit dilaporkan menghubungi keluarga pasien dan meminta mereka segera membawa pulang anak-anak yang sedang menjalani perawatan. Langkah tersebut diambil setelah Iran mengklaim sebuah proyektil Amerika Serikat mendarat di dekat gedung rumah sakit. Hingga saat ini pemerintah Amerika Serikat belum memberikan tanggapan khusus terkait laporan tersebut. Namun Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM mengonfirmasi telah mengakhiri gelombang serangan terhadap Iran pada 15 Juli waktu setempat. Menurut CENTCOM, serangan ditujukan ke pusat komando, sistem pertahanan udara, kemampuan rudal dan drone, serta fasilitas pengawasan pantai Iran. Washington menyebut operasi itu bertujuan mengurangi kemampuan Iran mengancam pelayaran komersial di Selat Hormuz. Di sisi lain, Iran menyatakan telah membalas serangan dengan menargetkan posisi militer dan Angkatan Laut Amerika Serikat di berbagai wilayah. Ketegangan ini terjadi meski kedua negara sebelumnya menandatangani nota kesepahaman untuk menghentikan konflik dan memulai pembicaraan terkait Selat Hormuz, sanksi, serta program nuklir Iran. Masing-masing pihak kini saling menuduh telah melanggar kesepakatan tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan yang juga melanda distrik Milas, Provinsi Mugla, Turki memaksa evakuasi hotel dan kawasan wisata di tengah musim libur musim panas. Ratusan petugas diterjunkan dengan dukungan pesawat dan helikopter untuk mengendalikan api yang cepat menyebar. Rekaman video memperlihatkan api berkobar hebat melalap kawasan hutan disertai asap tebal yang membumbung ke langit. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya menjinakkan api dari darat maupun udara di tengah kondisi cuaca yang menyulitkan. Gubernur Mugla Idris Akbiyik menyatakan 5 dari 6 titik kebakaran yang terjadi di provinsi tersebut berhasil dikendalikan. Sementara itu, upaya pemadaman di kawasan Milas masih terus dilakukan. Menurut pihak berwenang, suhu udara yang tinggi dan kelembaban yang rendah mempercepat penyebaran api. Kondisi tersebut memaksa otoritas mengevakuasi hotel dan kawasan liburan sebagai langkah pencegahan. Sebanyak 1.120 orang berhasil dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Operasi pemadaman melibatkan 12 helikopter, 8 pesawat pemadam, serta puluhan kendaraan pemadam dan tim darurat, termasuk lebih dari 500 personel. Direktorat Jenderal Kehutanan Turki menyatakan kebakaran di Milas sebagian besar telah berhasil dikendalikan. Meski demikian, petugas masih melakukan proses pendinginan dan memadamkan titik-titik api yang masih tersisa untuk mencegah kebakaran kembali meluas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal kargo dilaporkan terbelah dua dan tenggelam di Selat Hormuz setelah diduga bertabrakan dengan kapal lain yang belum diketahui identitasnya. Seluruh 23 awak kapal berhasil diselamatkan oleh otoritas Iran. Rekaman yang dirilis media Iran pada Selasa memperlihatkan kapal kargo dalam kondisi sebagian tenggelam, sebagian besar bagian tengah kapal terlihat sudah berada di bawah permukaan air, sementara perahu cepat melintas di sekitar lokasi kejadian. Laporan menyebut kapal kargo Luni yang juga berusia 32 tahun dan terdaftar di St. Kitts sedang berlabuh di lepas pantai Bandar Abbas ketika insiden terjadi. Tabrakan menyebabkan lambung kapal mengalami kerusakan parah hingga terbelah menjadi dua. Menurut otoritas Iran, kecelakaan terjadi pada dini hari Selasa setelah kapal kargo menabrak kapal yang juga belum diketahui identitasnya. Benturan tersebut membuat air masuk ke dalam kapal dan memaksa kapten mengeluarkan perintah evakuasi darurat. Tim penyelamat berhasil mengevakuasi seluruh 23 awak kapal ke Pulau Qasim. Otoritas Iran menyatakan seluruh pelaut dalam kondisi selamat dan tidak dilaporkan ada korban jiwa. Hingga kini penyebab pasti tabrakan masih dalam penyelidikan. Pihak berwenang juga belum mengungkap identitas kapal lain yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan menyampaikan bela sungkawa secara langsung kepada Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani atas wafatnya sang ayah mantan Emir Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Kunjungan dilakukan di tengah masa berkabung nasional yang ditetapkan pemerintah Qatar.
Pesawat Presiden Uni Emirat Arab mendarat di Bandara Doha sebelum rombongan melanjutkan perjalanan menuju Istana Lusail untuk menyampaikan ucapan bela sungkawa secara langsung. Menurut kantor berita resmi Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada keluarga Al Thani dan seluruh rakyat Qatar. Ia juga mendoakan agar almarhum mendapatkan ampunan, rahmat dan tempat terbaik di sisi Tuhan. Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani menyampaikan terima kasih atas dukungan dan simpati yang diberikan oleh Presiden Uni Emirat Arab beserta rombongannya. Sejumlah pejabat tinggi Uni Emirat Arab termasuk putra mahkota Dubai Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum turut menghadiri kunjungan tersebut. Dewan Amir Qatar mengumumkan bahwa Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani wafat pada hari Minggu waktu setempat dalam usia 74 tahun. Beliau memimpin Qatar dari tahun 1995 hingga mengundurkan diri pada tahun 2013 dan digantikan oleh putranya Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Selain Qatar, sejumlah negara seperti Uni Emirat Arab, Jordania, Kuwait, Bahrain dan Lebanon juga menetapkan masa berkabung selama 4 hari. Sementara Palestina menetapkan masa berkabung 3 hari dan Sudan, Pakistan serta India masing-masing menetapkan 1 hari berkabung nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, gelombang panas ekstrim yang juga kembali melanda kota Chongqing di barat daya Tiongkok. Suhu yang menembus lebih dari 40 derajat Celcius membuat pemerintah mengerahkan kipas penyemprot kabut raksasa bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan. Kipas-kipas penyemprot uap dingin berukuran besar dipasang di sepanjang jalan kuliner Guanyi Kiao, salah satu kawasan paling ramai di Chongqing. Semburan uap dingin dari alat tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar jalan dan memberikan kesejukan bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan. Sementara itu, pemerintah Chongqing juga memanfaatkan lebih dari 1.600 bekas bunker atau tempat perlindungan serangan udara yang tersebar di bawah kota sebagai ruang peneduh alami. Sebagian fasilitas dilengkapi tempat duduk dan air minum gratis untuk membantu warga menghadapi gelombang panas yang masih berlangsung. Di tengah panas menyengat, banyak warga memanfaatkan fasilitas tersebut. Mereka dapat beristirahat, bermain kartu, hingga menghabiskan waktu bersama keluarga dalam suhu yang lebih sejuk. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Rusia meluncurkan perjalanan perdana kereta wisata Rusia Nord dari Moskow menuju wilayah paling utara negara tersebut. Dalam peluncurannya, otoritas setempat mengajak influencer dan blogger asal Malaysia, Indonesia, serta Cina untuk mempromosikan pariwisata Rusia kepada wisatawan internasional. Rekaman pada Selasa waktu setempat memperlihatkan para peserta berkumpul di stasiun Yorsvalsky Moskow sebelum naik ke dalam kereta wisata. Mereka membawa barang bawaan dan juga memulai perjalanan menuju kawasan Arktik Rusia. Salah satu peserta dari Malaysia, Mike Kailan, mengaku ingin menjelajahi sisi lain Rusia selain Moskow dan juga Saint Petersburg. Menurutnya, wilayah utara menawarkan pengalaman baru untuk memahami luasnya negara tersebut. I'm trying to explore more about Russia because, like, as foreigner, we just know Saint Petersburg and Moscow. And here I have been, and now I like to explore for more. Sementara itu, Wakil Direktur Jenderal Kereta Api Rusia, Ivan Kolesnikov, menyatakan para peserta akan menempuh perjalanan sejauh sekitar 4.500 km selama 1 pekan. Ia menyebut program ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan destinasi wisata Rusia melalui jalur kereta api. Menurut Kolesnikov, saat ini kereta api Rusia mengoperasikan 120 rute wisata dan juga menargetkan jumlah wisatawan kereta meningkat dari 1,3 juta menjadi 3 juta orang pada tahun 2030. Di sisi lain, Wakil Ketua Dewan Federasi Rusia, Konstantin Kosakev, menilai bahwa kehadiran para blogger dan juga influencer akan membantu memperkenalkan Rusia secara langsung kepada masyarakat internasional melalui pengalaman mereka sendiri. Rute Rusia Nord akan melintasi kota Arkhangelsk, Petrobras, Murmansk, Petrozavodsk, dan juga Vyborg. Selama perjalanan, peserta akan mengunjungi berbagai destinasi wisata, mengenal budaya lokal, serta menjelajahi kawasan Arktik Rusia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, berawal dari kecintaan pada sepak bola, seorang penjahit di negara bagian Kerala, India, menyulap sebagian rumahnya menjadi museum pribadi.
Selama hampir 4 dekade, ia mengumpulkan dan merawat ribuan arsip Piala Dunia dari berbagai penjuru dunia. Lembar demi lembar koran lama tersusun rapi di sebuah ruang sederhana di dalam rumah Abdul Karim. Bagi penjahit asal Nilambur ini, koleksi tersebut bukan sekadar tumpukan kertas, melainkan catatan berharga perjalanan sejarah sepak bola dunia. Kegemarannya mengoleksi arsip sepak bola dimulai saat Piala Dunia tahun 1986 di Meksiko. Sejak saat itu, ia menyimpan clipping berita, laporan pertandingan, hingga artikel khusus dari surat kabar berbahasa Malayam, Inggris, dan Arab. Meski hanya mengandalkan penghasilan sebagai penjahit, Abdul Karim mengaku tetap menyisihkan uang untuk membeli dan menyelamatkan koran-koran yang membuat berita sepak bola. Menurutnya, semua dilakukan demi kecintaannya pada olahraga tersebut. Selain mengoleksi koran, ia juga menyimpan perangko, koin, dan berbagai barang antik bertema sepak bola. Sang istri turut membantu menata dan merawat koleksi yang kini memenuhi satu ruang khusus di rumah mereka. Koleksi Abdul Karim sempat mengalami kerusakan parah akibat longsor Koral Malah pada Juli 2024. Namun peristiwa itu tidak menyurutkan semangatnya untuk terus mengumpulkan dan melengkapi arsip sejarah sepak bola dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Menyapa Indonesia Pagi kali ini. Saya Festi Rahmadi. Dan saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.